Xiao Wenhei tidak ada di aula dansa. Dia ada di kamar 007. Xiao Wenhei tinggal di kamar 007. Cari cara untuk masuk dan menyelidiki. Kau lagi. Kali ini aku akhirnya berhasil menangkapmu. Siapa kamu? Kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Kamu ingin menangkapku? Tidak semudah itu. Licik. Ini disebut segala cara halal dalam perang. Serahkan drive USB-nya. Jika tidak, nyawamu akan terancam. Aku tamat. Aku tidak bisa mengalahkan orang ini. Berikan padaku. Aku bisa memberikannya padamu. Tapi kamu harus melepaskanku dulu. Baiklah. Ketua Xiao. Aku tidak ingin melakukannya di atas meja. Pergilah ke kamar tidur. Aku suka di sini. Xiao Wenhei, ketua grup Xiao. Jika kamu mendekat 1 sentimeter lagi, aku akan menendangmu keluar. Mengapa suaranya terdengar begitu akrab? Ada apa? Apakah kamu datang ke sini dengan membelakangiku? Tidak. Tanpa izinmu. Bagaimana mungkin aku berani datang ke sini sendirian? Ketua Xiao. Ketua Chang sedang mencari Anda. Mengatakan ada hal penting untuk didiskusikan. Di Maniperti. Panggil semua orang. Jaga semua pintu masuk. Apa kamu mengerti? Sekarang mari kita lihat kemana kau bisa lari. Aku tidak memberikan ancaman bagimu. Mengapa kamu tidak lepaskan aku saja? Melepaskanmu. Ada orang di mana-mana di luar. Kemana kau akan pergi? Itu bukan urusanmu. Aku bisa melepaskanmu. Namun, aku ingin melihat siapa dirimu. Maafkan aku. Kami telah mendapatkan apa yang diinginkan organisasi. Pekerjaan selesai. Di mana Ningxia? Sosok Pu Jinchuan. Mirip perampas USB. Lupakan saja. Mari kita pergi mengujinya. Kau benar-benar berani menumpahkan anggur pada Bos Xiao. Kau tahu siapa dia? Siapa yang memberimu keberanian? Orang gila ini merusak rencanaku. Jelas-jelas itu dia. Siapa yang menabrakku? Berani menarik secara terang-terangan perhatian Bos Xiao kami. Mencoba mendekati orang berkuasa. Kau berani tidak membiarkanku bicara. Kau benar-benar hina. Xiao Wenhei tidak bisa disinggung dengan mudah. Lupakan saja. Hal-hal serius lebih penting. Kau mau kabur setelah aku membongkar kedokmu. Cepat. Minta maaf pada Bos Xiao. Ketua Cheng.
Ketua Xiao. Anda harus memberi penjelasan kan? Haruskah kita? Lihat dirimu. Sangat ceroboh. Kamu membuat tamuku sangat tidak senang. Ketua Xiao. Ketua Cheng. Aku tahu aku salah. Itu dia. Ini semua karena orang ceroboh ini. Buat masalah. Keluar. Siapa ini? Saya minta maaf Ketua Chen. Ini adalah istri saya. Saat dia mencari saya, dia terlalu cemas. Itulah sebabnya dia menabrak Bos Xiao. Saya minta maaf kepada Anda. Begitu rupanya. Teman Bos Cheng. Kalau begitu ini bukan masalah serius. Bawa istrimu. Dan pergi dulu. Jangan menghambatku dan Ketua Xiao mendiskusikan bisnis. Tunggu. Mengapa kalian berdua pergi terburu-buru? Mengapa aku melihat kalian berdua? Dan merasa kalian begitu asin? Saya adalah sekretaris Ketua Chen. Ini adalah istri saya. Ketua Cheng. Jadi begini. Baru saja. Di perjamuan kami. Seorang pencuri muncul. Jadi, jika kalian berdua tidak keberatan, aku ingin menggeledah kalian berdua. Maksud Ketua Xiao adalah, aku mengirim seseorang untuk mencuri barang-barangmu. Aku Xiao sama sekali tidak bermaksud begitu. Hanya saja, masalah ini serius. Jadi, tolong berikan bantuan ini kepadaku Xiao. Bantuan. Aku juga menghargai reputasiku. Jika tidak ada kepercayaan di antara kita, kesepakatan bisnis ini lebih baik tidak usah dibahas. Kesepakatan bisnis bisa dibatalkan. Tapi, penggeledahan harus tetap dilanjutkan. Jika kalian berdua bersikeras, aku jamin kalian tidak akan keluar dari pintu ini. Kau. Tidak apa-apa Ketua Chen. Bos Xiao. Pasti telah kehilangan sesuatu. Yang penting. Itulah sebabnya Anda begitu berhati-hati. Saya bersedia bekerja sama. Ternyata kau cukup peka. Geledah dia. Ketua Xiao tidak ada apa-apa. Bos Xiao. Bisakah kami pergi sekarang? Tunggu. The film was translated and narrated by M Media. Dia belum digeledah. Istri saya tidak perlu diperiksakan. Itu bukan keputusanmu. Geledah dia. Tunggu dulu, Ketua Xiao. Bukankah ini tidak pantas? Kau geledah. Tidak ada apa-apa. Kalian berdua. Silakan. Suamiku, ayo kita pulang. Bagaimana kamu berpakaian begitu cepat? Kamu memakai pakaianmu begitu cepat. Apa yang aku katakan? Atau apa? Apakah Nyonya ingin melihatku tanpa pakaian? Tidak, aku hanya aku. Jangan gugup, lepaskan. Anak pintar. Tahu terluka. Malam ini bukan waktu yang tepat. Benar. Maafkan aku. Jangan bergerak. Maafkan aku. Bukan itu maksudku. Aku hanya...
Mungkinkah Nyonya hanya ingin melihat tubuhku? Ya, itu bukan tidak mungkin. Tidak. Aku tidak ingin melihat. The film was Aku tidak akan translated melihat. and narrated by M Media. Bukan berarti aku. Aku benar-benar pengecut. Tidak. Aku harus mencari tahu malam ini. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengintipmu. Kuncinya tertinggal di dalam kamar. Aku tidak bisa kembali. Maksudmu? Kunci cadangan kamarmu ada di kamar tidur. Aku tidak sengaja mengunci pintunya. Ya. Aku baru saja terkunci di luar. Jadi, malam ini, aku tidak punya tempat untuk tidur. Aku hanya bisa berdesakan di sini bersamamu. Apakah aku tampak sedikit agak merencanakan sesuatu? Dia pasti menganggapku sangat sembrono. Aku harus menjelaskan. To Jing Chuan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya hari ini, aku tidak bermaksud merayumu. Aku Bukan merayu. Bukan merayu. Menarik. Kamu sudah terluka. Namun kamu membuat begitu banyak hidangan. Kau dan Gu Qingsu itu, apa hubungan kalian? Hanya rekan kerja biasa. Menjauhlah darinya di masa depan. Aku tidak suka pria lain. Terlalu dekat denganmu. Kamu. Apakah kamu cemburu? Benar. Aku adalah orang yang seperti ini. Cemburuan mudah cemburu. Apakah kau membencinya? Aku menyukainya. Kau. Apa yang baru saja kau katakan? Aku bilang. Aku menyukainya. Tunggu aku makan malam nanti. Jing Chuan. Mengapa kamu belum pergi? Kau punya misi baru. Pinggiran kota The atau film was area perkotaan? translated Area and perkotaan. narrated Orang by atau M objek? Media. Objek, Mencuri atau merampok? curi. Lakukan dengan cepat. Aku masih bisa kembali untuk makan malam bersama Jing Chuan. Kau begitu menyukainya. Ya, aku menyukainya. Kau tidak boleh menyukainya. Siapa yang aku sukai adalah urusanku sendiri. Aku tidak butuh izinmu. Aku. Baiklah, berhenti bicara. Aku akan menjalankan misi. Lawan kali ini cukup sulit. Berhati-hatilah. Seberapa sulitkah mereka?
Aku menerima intelijen bahwa ada orang lain yang terlibat dalam misi ini, mencoba merebut objek itu dari kita. Bawa lebih banyak senjata. Aku takut kau tidak akan bisa mengalahkan mereka. Selain pembunuh wanita itu, di hotel waktu itu, aku belum menemui lawan lagi. Ngomong-ngomong, mengapa misi ini begitu mendadak? Ada alasan untuk ini. Kalau tidak, aku tidak akan mengganggu ketenanganmu. Bagaimana jika aku tidak kembali tepat waktu? Tolong jelaskan kepada Ningxia untukku. Aku tidak ingin dia mengkhawatirkanku. Aku tidak menyadari. Hubungan kalian cukup baik. Sebelum aku bertemu dengannya, aku tidak tahu apa artinya peduli. Setelah bertemu dengannya, aku akhirnya mengerti. Rasa ada yang menunggumu di rumah. Betapa bahagianya itu. Aku tidak akan mengambil misi seperti ini lagi. Sebuah misi yang membawaku jauh. Jika tidak, aku tidak akan sempat. Tulang tepat waktu untuk makan bersama Jing Chuan. Waktu makan malam sudah lewat. Ningxia seharusnya ada di rumah. Menunggu lama. Aku harus bergegas. Seharusnya aku masih sempat. Ningxia, Jing Chuan. Sudah selarut ini. Mengapa kamu belum pulang? aku ada urusan mendesak di perusahaan. Aku akan kembali untuk menanganinya. Sudah sangat larut. Mengapa kamu belum pulang? Aku di sini karena sedang mencarimu. Tidak pulang ke rumah. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Jadi aku datang mencarimu. Kamu mengkhawatirkanku. Benar sekali. Dan juga makan camilan larut malam. Sudah sangat larut. Beli cemilan larut malam buat apa? Pulanglah. Aku akan membuatnya untukmu. Tidak, aku lupa saat pergi tadi. Untuk menyimpan kotak senjata. Apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan buka itu. Pakaian dalamku ada di dalam. Aku pergi keluar hari ini. Terburu-buru. Dan lupa menutupnya. Apa itu? Ada kekot. Kekot. Jing Chuan. Aku sangat menyukaimu. Kebetulan sekali. Aku juga. Tidak, body suit dalamku. Belum aku lepas. Ini gawat. Senjata-senjata padaku. Belum dilepaskan. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamu pergi duluan. Pakaian yang kupakai hari ini cukup ketat. Melepasnya agak merepotkan. Aku tidak ingin merepotkanmu. Apa yang aku kenakan? Tidak terlalu santai. Kalau begitu kamu ganti baju dulu. Sepatumu lepas. Kalau begitu mari pergi bersama. Dan melepas pakaian kita. The film was translated and narrated by M Media. Jing Chuan, aku sudah tidak berpakaian. Mengapa pakaianmu ada di lantai? Jangan khawatirkan itu. Sepertinya aku harus terbiasa memilikimu di sisiku setiap malam, mulai sekarang. Pagi.
Nyonya Po. Ya Tuhan, begitu saja aku menyempurnakan pernikahan dengan Po Jingchuan. Apakah kamu malu? Aku masih ada pekerjaan. Aku akan mandi dulu. Cheng Nan. Aku menemukan sehelai rambut. Bantu aku memverifikasi. Dahnya. Cocokkah dengan golongan darah pisauku? Aku harap itu hanya kebetulan. Terakhir kali kau menyerahkan dokumen rahasia Bos Yao sudah kami pecahkan. Kita perlu merencanakan untuk jangka panjang. Aku tahu. Lakukan pengujian dengan cepat. Aku merasa istriku sangat mirip dengan agen wanita yang melawanku malam itu. Apel, kau mencurigai istrimu adalah wanita yang kau tembak hari itu. Aku harap aku hanya terlalu banyak berpikir. Misi terakhir gagal. Hukuman organisasi untukku telah dijatuhkan. Masalah misi yang gagal itu tidak aku laporkan. Kalau tidak, mana mungkin kau sedang dalam suasana hati untuk asmara. Kurasa terakhir kali di luar rumahku, aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas kepadamu. Aku tidak butuh kamu melakukan malpraktik. Dan aku tentu saja tidak ingin kamu mengawasi hidupku. Biar ku beritahu. Aku sudah mencari tahu melalui saluran lain rahasia Xiao Wenhei. Jadi secara tegas, misimu kali ini bukanlah sebuah kegagalan. Juga bukan karena pilih kasih pribadi. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku bisa bertanggung jawab atas kesalahanku sendiri. Biar ku beritahu satu hal lagi. Tahukah kau mengapa kali ini misinya terhambat? Karena keluarga Po campur tangan. Itu adalah keluarga yang ternama dan berpengaruh. Keluarga Po. Keluarga Po. Kau tak bilang masalah ini berkaitan dengan Po Jingchuan kan? Gu Qingshu. Jangan fitnah dia lagi. Dia hanyalah orang biasa. Tunggu. Aku hanya ingin kau berhati-hati saat menjalankan misi. Jangan biarkan cinta mengganggu pekerjaanmu. Aku. Siapa? The film Manajer was Ning, translated seorang tamu and VIP di hotel narrated sedang by membuat M keributan di Media. lobi. Bos ingin kau pergi menyelesaikannya. Dimengerti? Lihat hotelmu. Mahal dan tidak higienis. Aku hanya menginap semalam. Lihat lenganku. Aku kena ruam. Apakah tempat ini layak huni? Halo Tuan, saya adalah manajer hubungan tamu hotel ini. Perlengkapan tempat tidur kami diganti setiap hari. Tidak akan ada masalah apapun terkait kebersihan atau keamanan. Kau bilang bukan berarti benar. Kalau begitu biar ku cek dulu apa kau bersih atau tidak. Lepaskan. Apa yang bisa kau lakukan jika aku tidak melepaskannya? Lepaskan tanganmu. Jingchuan, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu harus datang tepat pada saat ini? Aku bahkan tidak bisa bergerak untuk memberi pelajaran pada bajingan ini. Aku tidak bisa bertindak di depannya. Aku datang untuk menjemputmu pulang kerja. Tuan, harap tenang dulu. Mari kita bicarakan baik-baik. Ya. Mari kita bicarakan baik-baik. Selama kau melayaniku dengan nyaman, aku akan membicarakannya baik-baik denganmu. Bagaimana? Kamu pulanglah dulu. Serahkan tempat ini padaku. Ini adalah urusan hotel kami. Aku bisa menanganinya sendiri. Apa kau ini? Terluka. Dua pahlawan. Aku gagal mengenali kehebatanmu. Ampuni aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Sekarang pergi sana. Istriku, aku minta maaf karena membuatmu terkejut. Ayo pergi. Gerakan yang baru saja dia lakukan terasa sangat familiar. Agen yang merampas Drive Wexby malam itu. Apakah itu dia? Senter intensitas tinggi ini, ambillah. Jika kamu menghadapi bahaya, gunakan untuk menyinari mata musuh. Ini bisa digunakan untuk pertahanan diri. Benda kekanak-kanakan ini. Bagaimana mungkin aku membutuhkannya? Bahaya apa yang mungkin kuhadapi? Aku tidak bisa berada di sisimu setiap saat. Sama seperti yang terjadi hari ini. Jika kamu tidak ada di sana, apa yang akan aku lakukan? Lebih baik bersiap-siap.
Berkoordinasilah dengannya sedikit. Jangan mengecewakannya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Aku akan menggunakan ini mulai sekarang. Untuk melindungi diriku sendiri. Ini. Biarkan aku membelikan yang ini untukmu. Ini adalah. Mulai sekarang kamu bawa pisau kecil ini. Untuk melindungiku. Pisau ini mungkin bahkan tidak bisa memotong apel. Sampai terbuka. Menggunakannya untuk melindungimu. Bukankah itu lelucon? Lupakan saja, aku akan mengikutinya. Jangan mengecewakan niat baiknya. Oke, aku menerimanya. Ini. Aku tiba-tiba teringat. Kami ada urusan mendesak di hotel. Aku harus kembali dulu. Kebetulan sekali. Aku ada sesuatu yang harus diurus di perusahaanku. Kalau begitu, Kamu pergi duluan. lindungi dirimu. Kebetulan sekali. Dia juga memiliki sesuatu. Xiao Wenhe sudah mengetahuinya. Mengetahui bahwa kita akan menyabotase rencananya. Dia mengirim orang untuk merebut dokumen rencana ini. Malam ini kau harus mencoba segala cara yang memungkinkan untuk memastikan keamanan dokumen rencana ini. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Cheng Nan. Setelah misi ini, aku ingin mengajukan pensiun kepada organisasi. Pensiun. Perasaan memiliki rumah cukup menyenangkan. Aku ingin menjalani kehidupan orang normal. Jing Chuan. Keputusanku sudah bulat. Kali ini, aku harus melihat siapa kamu yang sebenarnya. Begitu juga. Aku juga ingin melihat siapa dirimu. Apa kau mendapatkan barangnya? Kau terluka. Bukan apa-apa. Sayang sekali. Dia berhasil kabur. Aku akan mengirim orang untuk mengejarnya. Kau tetaplah di sini hari ini. Jika kau pulang, kau harus menjelaskan kepada Ningxia. Baru saja, saat dia menikamku, aku hanya punya satu pikiran. Apapun yang terjadi, aku harus pulang hari ini untuk makan malam bersama Ningxia. Bahkan jika identitasku terungkap, aku akan kembali dan menemaninya. Cinta. Benar-benar membuat orang gila. Ningxia. Kamu terluka. Hari ini aku meremehkan musuh. Aku terjebak dalam perangkap mereka. Berhenti bicara. Aku akan membawamu kembali untuk membalut lukanya. Cedera kecil ini bukan apa-apa. Jing Chuan pasti masih menungguku untuk pulang dan makan. Aku harus segera pergi. Kamu begitu mencintainya. Kamu bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Kamu masih ingin kembali dan menemuinya. Ningxia. Apa yang terjadi di sini? Apakah itu bosmu? Kamu mempersulit dirimu sendiri. Aku akan pergi berdebat dengannya besok. Aku hanya merasa memilikimu setiap hari. Menungguku pulang untuk makan malam bersama. Hari-hari biasa itu benar-benar menyenangkan. Hati-hati. Istriku. Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja, suamiku. Ada apa dengan bahumu? Kau terus memegangi bahumu sedari tadi. The film was Aku, translated akhir-akhir and ini banyak narrated menulis di by tempat M kerja. Media. Bahuku agak pegal. Pria itu kutebas bahunya. Tapi dia bilang bahunya sakit. Ini pasti kebetulan kan? Biar ku pijat untukmu.
Tidak perlu. Akan membaik dalam beberapa hari. Istriku. Bahumu sepertinya juga tidak terlalu nyaman. Akhir-akhir ini, aku merapikan kamar tamu siang dan malam. Bahuku agak pegal. Mengapa bahunya tiba-tiba sakit? Sama dengan yang aku tebas kemarin. Kalau begitu biarkan aku memijatmu. Aku akan ke rumah sakit nanti, hanya untuk menjalani terapi fisik. Istriku. Bukankah sebelumnya kamu bilang, bosmu mengambil kesepakatan besar? Bagaimana perkembangannya? Perusahaan kita ada beberapa masalah. Pengiriman itu dicegat. Mengapa tidak? Kamu ceritakan seluruh ceritanya padaku. Mungkin aku bisa membantumu. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang, mungkin aku masih bisa membantumu. Masih mencoba mengujiku. Tidak apa-apa, tidak perlu. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Hasil tes DNA sudah keluar. Itu orang yang sama. Apa yang kamu katakan? Orang yang selama ini mencuri dariku adalah Ningxia. Ternyata benar itu kamu. Malam ini adalah hari jadi pernikahan kita. Kita harus bersenang-senang. Baiklah, Makan, istriku kamu duluan. suamiku. Mengapa kau begitu gelisah? Apa kau takut padaku? Menusukmu. Bagaimana mungkin itu aku? Biar aku yang memotongnya. Tidak akan baik jika kamu terluka. Minumlah. Satu-satunya potongan ini ingin kuberikan padamu. Suamiku. Mengapa kau masih membawa pisau bersamamu? Siapa yang kau waspadai? Kau tidak akan. Bahkan saat tidur pun. Membawanya kan? Kalau begitu kamu bawa, berarti ini bersamamu. Apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar tidak menyangka. Ilmu bela diri suamiku begitu luar biasa. Istriku juga tidak buruk. Sangat kuat dalam bela diri. Jadi sejak awal pernikahan kita, kamu sudah membohongiku, benar kan? The film was translated Aku membohongimu. and narrated by M Media. Bukankah kau sudah membohongiku? Bisakah kamu tidak menjadi agen khusus saja, dan hanya menjadi istriku? Kalau begitu bisakah kau meninggalkan organisasi itu? Dan tidak pernah terlibat dalam urusan mereka lagi. Kau sendiri bahkan tidak bisa melakukannya, namun kau menuntutnya dari orang lain. Mengapa kau tidak membunuhku saja? Jika kau punya nyali, bunuhlah aku. Ayo bertindaklah. Pisau ini. Kamu memberikannya padaku.
Kamu menyuruhku membawanya untuk melindungimu. Meskipun itu bahkan tidak bisa memotong sebutir apel. Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Kakek, Berlututlah. kakek. Bukankah kakek mendesakku untuk menikah? Apakah ini mendesak? Aku membawa cucu menantumu untuk menemuimu. Mengapa kakek malah marah? Puting Xiao kakek Po Jingchuan. Aku mendesakmu untuk kembali, agar kau bisa menikahi Miao Miao. Miao Miao, sudah menunggumu selama berapa tahun? Tidakkah kau tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, saat kau bekerja keras di luar, Miao Miao datang ke rumah untuk menemaniku setiap kali dia punya waktu. Tapi lihat dirimu. Dalam sekejap mata, kau membawa pulang seorang wanita yang tidak dikenal. Hari ini kau harus di hadapanku memberikan penjelasan kepada Miao Miao. Jika pernikahanku tidak bisa dipilih secara bebas, maka aku lebih baik meninggalkan keluarga Po. Kasan, cucu menantu. Saya hanya mengenali Miao Miao. Maka aku juga akan menyatakan di sini. Istriku. Aku hanya mengakui Ningxia. Kakek tolong jangan marah. Ying Chuan hanya bicara karena marah. Biar aku bicara padanya. Ini bukan sekadar bicara saat marah. Ling Miao Miao. Sudah lama aku katakan padamu bahwa kita hanya teman. Aku tidak pernah memberimu sinyal bahwa aku akan menikahimu atau mengejarmu. Tolong jelaskan dengan jelas kepada kakek. Ying Chuan, kau dan aku tumbuh bersama. Teman masa kecil. Kau lebih memilih menikahi seorang wanita biasa daripada melakukan aliansi pernikahan denganku. Dia bukan wanita biasa. Dia adalah orang yang aku cintai. Sudah kukatakan semuanya. Jangan biarkan kakekku salah paham lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika abaikan persahabatan keluarga kita. Apa sebenarnya yang kau lihat darinya? Latar belakang keluarganya, bentuk tubuhnya, atau penampilannya? Di mataku, dia adalah yang terbaik. Ningxia, ayo pergi. Pelacur, kau berani memperebutkan Ying Chuan denganku. Semuanya harus mati. Berhenti. Nona Ning. Selama kau menceraikan Jing Chuan dan berjanji untuk tidak pernah muncul di hadapannya lagi, semua uang ini akan menjadi milikmu. Pelayan Ling Miao Miao. Uang ini The film harus was kau simpan translated untuk membeli and lipstik narrated dan alas by bedak M saja. Media. Beraninya kau menghinaku. Pelayan, beri wanita ini pelajaran. Ling Miao Miao. Kamu bertindak seolah-olah aku tidak ada benar begitu. Ying Chuan, dia baru saja menghinaku seperti itu. Aku hanya ingin memberinya pelajaran itu saja. Pengawal. Kawal Mona Ling keluar. Mulai sekarang kediaman keluarga Po. Melarangnya melangkah masuk walau setengah langkah. Ying Chuan, kau benar-benar menyinggungku demi dia. Menyinggung seluruh keluarga Ling. Tuan Po, keluarga Po dan keluarga Ling adalah sekutu jika kita memutuskan hubungan. Di mana orang-orang? Bagaimana jika aku menghancurkan mereka? Lemparkan dia keluar dulu. Nona, kakek, Jing Chuan. Apa kau bersikeras bertindak sejauh ini? Seret dia keluar. Po Jing Chuan, kau benar-benar memperlakukanku seperti ini. Apakah kau, bahkan aku orang tua ini, tidak ada di matamu? Kakek, sejak aku mengambil alih keluarga, keputusan yang aku buat tidak boleh dipertanyakan. Jika kakek ingin melanggar aturan ini, mengapa tidak ambil kembali posisiku sebagai kepala keluarga? Apa kau pikir aku tidak akan berani? Jika kau berani meninggalkan rumah ini, kamu bisa melupakan keinginan untuk kembali lagi. Baiklah, ayo pergi. Di sini panas. Seharusnya sekarang sudah tidak panas. Kakek, Organisasimu mencarimu. bukan ini kakek. Kau harus tetap menjawab telepon itu.
Halo, kakek. Jinchuan, ini aku. Sudah lama aku tidak melihatmu. Untuk perjamuan keluarga ini, kamu harus kembali. Baiklah. Aku akan datang tepat waktu untuk menghadiri perjamuan keluarga. Paman keduaku. Jinchuan ada di sini. Dia benar-benar menghargai kita. Po Qingyun, paman kedua Po Jinchuan. Jinchuan, mengenai apa yang terjadi terakhir kali, aku tahu aku salah. Itu salahku. Aku secara Romane Conti, khusus meminta nenek untuk mengambilkan 13 ini, untuk meminta maaf kepadamu. Siapa yang menyuruhmu datang? Jinchuan. Miao Miao, karena kamu sudah ada di sini, biarkan saja dia duduk. Ini adalah Roman Conti. Biarkan aku mencobanya segera. Berkat Jinchuan, kita bisa meminum anggur ini. Ya, Paman Qingyun. Kemarilah, aku akan menuangkan anggur untukmu. Jinchuan, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Jinchuan, Miao Miao sudah meminta maaf kepadamu. Kalau begitu beri dia kesempatan lagi. Selama dia meminum cawan anggur ini, dia akan menjadi milikku. Selama perbuatannya selesai, aku ingin melihat bagaimana si Jalang Ningxia itu masih berani untuk memiliki Jinchuan. Nona Ning, suamimu mabuk dan tidak bisa bergerak dari sini. Mengapa kau tidak datang dan menjemputnya? Oke, aku akan segera ke sana. Jinchuan, aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Mengapa kau, hanya saat kau tertidur, membiarkanku menyentuhmu? Ningxia. Jinchuan, ini aku. Nona Ning, tolong jangan salahkan Jinchuan. Jinchuan tidak sengaja melakukannya. Ningxia. Apa yang kamu lakukan? Kau memanggilku ke sini hanya agar aku bisa melihat The film kalian was berdua di sini translated berzina and begitu. narrated by M Media. Ningxia. Aku mabuk dan salah mengira kamu orang lain. Nona Ning, jika Anda ingin memukul seseorang, pukul saya. Jangan salahkan Jinchuan. Baiklah. Kamu benar-benar berani memukulku. Ningxia, kau pikir tempat apa ini? Beraninya kau memukul nona kami. Diam. Aku mabuk dan salah mengira dia orang lain. Berhenti menangis. Tuh Jinchuan, aku paling benci ditipu. Salah mengira orang lain. Alasanmu, mengapa begitu ceroboh? Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Jika aku datang terlambat satu langkah saja, kalian berdua pasti sudah tidur bersama. Kau menyukai Nona Ling sebegitunya kan? Baiklah. Aku menceraikanmu. Aku akan memberimu ruang. Ningxia. Kamu menceraikanku begitu saja. Apakah kamu tahu bahwa kamu sedang mencari masalah? Ningxia, aku mohon padamu untuk tidak mengabaikan begitu saja pernikahan kita. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberimu penjelasan yang tepat. Baiklah. Jinchuan, Enyahlah. tega-teganya kau memukul nona kami. Apa ini? Apa yang kamu berikan untuk aku makan? Apakah ini benar? Halusinogen? Atau afrodisiak? Ayo kamu coba satu gigitan. Ketua Po, Anda salah paham. Itu adalah suplemen kesehatanku. Makan. Ketua Po, tolong ampuni aku. Penjaga.
Mulai hari ini, hentikan sepenuhnya semua transaksi dengan keluarga Ling. Ya, Ying Chuan, bagaimana kamu bisa begitu tidak punya hati? Nona. Ying Chuan, apakah kamu benar-benar ingin menjadi tidak punya hati seperti ini? Nona. Po Jing Chuan, kamu memaksaku. Apa yang tidak bisa kumiliki? Ning Xia juga tidak boleh bermimpi untuk memilikinya. Ningxia. Ningxia, aku perlu bicara serius denganmu. Tuan Muda Po, terima kasih atas usahamu. Agen wanita ini sekarang diserahkan kepada kami untuk ditangani. Tu Jing Chuan, awalnya aku kira kau mengejarku. Karena kau ingin menjelaskan semuanya padaku. Karena kau mencintaiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau selalu membohongiku. Siapa yang memanggilmu ke sini? Bawa orang-orangmu. Dan enyahlah. Tapi, Sudah kubilang Enya. Tidakkah kamu mendengarku? Apakah kamu baik-baik saja? Berhentilah berpura-pura. Tidak seperti itu. Aku memberitahumu. Jika kau mengikutiku, aku akan membunuhmu. Ningxia, dengarkan penjelasanku. Aku memberitahumu sekali lagi. Jika kau mengikutiku lagi, aku pasti akan membunuhmu. Bahkan jika kamu membunuhku, aku masih perlu menjelaskan semuanya dengan jelas padamu. Menjauhlah. Apa yang kau lakukan sekarang? Berpura-pura peduli. Pengawal-pengawal tadi, bukankah kau yang memerintahkan mereka untuk mengepung dan menyerangku? Apa yang kamu katakan? Orang-orang tadi. Semuanya berasal pengawal elit dari keluarga Po milikmu. Aku tidak memanggil mereka ke sini. Percayalah padaku. Ying Chuan. Karena kamu tidak mau menjadi penjahatnya, maka aku yang akan melakukannya. Ling Miao Miao. Kamu memanggil mereka ke sini. Kakek sudah bilang bahwa orang-orang keluarga Po bisa kukerahkan kapan saja. Posisi nyonya The muda film was keluarga Po translated hanya and bisa menjadi narrated by milikku. M-Media. Terlebih lagi, kita sudah membuat kesepakatan. Begitu kamu menyingkirkan Ningxia, kamu akan menikahiku. Bukankah begitu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya tidak tahan melihat Nona Ning dimanipulasi olehmu. Aku dengan baik hati memintanya datang malam ini, hanya agar dia bisa melihat kebenarannya dengan jelas. Tu Jing Chuan, apalagi yang ingin kau katakan sekarang? Ningxia, jangan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Gu Qingshu, jemput aku dan bawa aku kembali ke organisasi sekarang. Bagaimana aku bisa begitu buta hingga jatuh cinta padamu? Ningxia. Kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan paling dasar padaku lagi. Bagaimana aku masih bisa mempercayaimu? Apakah kamu layak mendapatkannya? Ningxia masuk ke mobil. Ningxia. Silakan luapkan kemarahanmu, Po Jing Chuan. Selanjutnya, saat kalian berdua saling bermusuhan, beritahu aku semua yang kamu ketahui tentang Tu Jing Chuan. Sekarang kamu pasti sudah melihat dengan jelas sifat aslinya, Kang. Dia mengkhianatiku lebih dulu. Jadi jangan salahkan aku jika aku kejam. Ini adalah semua yang ingin kamu ketahui selama kamu membobol, kata sandi pribadinya. Kamu akan tahu. Tunggu aku menghubungimu. Bos, jika Anda menipu Nona Ningxia seperti ini, bagaimana jika dia mengetahuinya dan membenci Anda? Dia hanya akan lebih membencinya.
Gawat. Seseorang menerobos masuk. Rencana kontra agen. Untuk mengepung dan menumpas organisasiku. Semua ini adalah rencana Po Jing Chuan. Ningxia, mengapa kamu di sini? Apakah kamu akan menembak aku lagi? Inilah dirimu yang sebenarnya. Melawan agen. Untuk mengepung dan menumpas organisasiku. Itulah sebabnya kamu harus menggunakan kebohongan cinta. Untuk menipuku. Kamu salah paham. Salah paham? Apa yang aku salah pahami tentangmu? Salah paham bahwa kamu berselingkuh dengan Ling Miao Miao? Atau salah paham bahwa kamu memimpin orang-orang untuk mengepung dan menumpasku? Mari kita pulang dan bicara. Rumah? Di mana aku masih punya rumah? Tenanglah. Rinciannya, tunggu sampai aku kembali. Aku tidak akan percaya satu kata pun yang kamu katakan sekarang. Berhenti. Tuan Po. Kalian semua mundur dulu. Tidak ada yang terjadi di sini. Pergi jaga pintunya. Jadi akulah yang bodoh. Dia sama sekali bukan bosmu. Melainkan rekanmu. Keluar. Jangan mendekatiku. The film was translated and narrated by M Media. To Jing Chuan, pria yang hina dan licik itu, berani geledah dan ambil semua lagi. Peralatanku juga. Kemana kamu akan pergi? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan biarkan aku pergi. Jadi kamu ingin terus memenjarakanku di sini. Tunggu orangmu datang mengepung dan membunuhku. Tidak seperti itu, dengarkan penjelasanku. Oke. Aku justru ingin dengar penjelasanmu. Sejak kapan kau mulai jalankan rencana kepung aku? Apakah sejak kamu menikahiku? Atau sejak bersama Ling Miao Miao mulai bersekongkol? Bicaralah. Bukankah kau mau jelaskan padaku? Bagus sekali. Tuan Po, kamu merasa senang mempermainkanku bukan? Kenapa kau tak dimakanan? Racuni saja. Betapa praktisnya. Tak perlu merepotkanmu lagi. Terus di sini menipuku. Menikah denganku. Kau memohon padaku. Jangan ucapkan padaku kata-kata itu. Melukai orang lain dan diri sendiri. Kita hanya beda posisi. Kau tak bisa langsung begitu. Menjatuhkan hukuman mati padaku. Bisakah kamu sedikit adil padaku? Oke, kalau begitu mari kita selesaikan ini dengan pertarungan. Jika aku menang, kamu akan melepaskanku. Aku tidak ingin melawanmu. Mari kita duduk. Bicara baik-baik. Dengarkan aku menjelaskan. Situasinya dengan jelas. Oke. Kamu masih ingin terus menipuku. Pergi sana. Lepaskan. Tidak peduli. Apapun. Aku tidak akan membiarkanmu. Pergi. Aku tahu kamu marah padaku. Karena telah menipumu. Segala sesuatu yang menyakitimu. Aku menerima kesalahannya. Sampai kemarahanmu mereda. Tusuk aku sesukamu. Yang kamu inginkan. Apakah kamu benar-benar berpikir, aku tidak akan berani menyerang? Kalau begitu serang. Aku mengaku telah berbohong padamu. Tapi kamu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa aku mencintaimu. Aku tahu di antara kita ada banyak kesalahpahaman. Tapi bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menjelaskan semua ini? Bagaimana kamu ingin menjelaskannya? Kamu akan mengerti saat melihatnya sendiri. Semua rencana pengepungan adalah mahakarya Gu Qingshu. Jika aku tidak salah. Dia dan Ling Miao Miao sudah bekerja sama. Bagaimana mungkin? Mengapa dia melakukan itu? Karena dia ingin mendapatkanmu. Ningxia, ayo pergi. Aku sudah mengatur segalanya untukmu. Pergi kemana? Jika aku tidak kembali tepat waktu, apakah kamu berencana untuk membawa kesalahpahaman di antara kita dan menghilang mulai sekarang? Aku Ningxia, ikutlah denganku. Ningxia tidak akan.
pergi bersamamu. Aku menyarankanmu untuk menyerah pada ide ini sesegera mungkin. Po Jingchuan, kamu tidak punya hak untuk membatasi kebebasannya. Ningxia, bukankah kamu yang paling jijik dengan penipuan? Bukankah kita sudah setuju untuk pergi? Mengapa kamu tidak pergi? Yang paling aku benci adalah penipuan. Katakan padaku, mengapa kamu sengaja membocorkan informasi bahwa organisasi sedang dikepung? Dan mengapa kamu secara pribadi membiarkanku menyelidikinya? Apa yang sedang kamu rencanakan? Bukankah itu karena aku mencintaimu? Aku sudah menjadi rekanmu selama bertahun-tahun. Aku bahkan merelakan pergi ke markas besar demi kamu. Mengapa selama bertahun-tahun kamu tidak bisa melihat perasaanku padamu? Hanya karena dia adalah tuan muda keluarga Po. Hanya karena dia kaya. Terlepas dari apakah dia adalah tuan muda keluarga Po, orang yang aku sukai adalah dirinya sebagai pribadi. Sebaiknya kau sendiri pikir matang-matang. Aku tidak akan menyukaimu. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Karena perasaanku telah begitu diinjak-injak olehmu. Aku tidak perlu menahannya lagi. Aku pasti akan mendapatkanmu. Hancurkan Po Jingchuan. Aku akan pergi ke perusahaan. Tunggu aku kembali. Ningxia, Apa yang kamu lakukan di sini? aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Tidak perlu. Ningxia, tahukah kamu? Semalam, Po Jingchuan dan Lin Miao Miao mengkhianatimu. Ketua keluarga Po sangat menyukai Lin Miao Miao. Dia menginginkan Lin Miao Miao untuk menjadi nyonya muda keluarga Po. Po Jingchuan juga setuju. Mereka berdua sebenarnya adalah teman masa kecil. Mereka berdua lebih saling memahami satu sama lain. Berhenti. Tidak. Berhenti. Ningxia, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak merasa tidak nyaman di bagian manapun kan? Mengapa aku di sini? Tidakkah kamu ingat? Semalam, kamu melihat Po Jingchuan dan Lin Miao Miao mengkhianatimu di kediaman keluarga Po. Dalam kemarahan yang meluap-luap, kamu lari keluar dan hampir tertabrak mobil. Mengapa aku tidak bisa mengingat apapun? Kepalaku sangat sakit. Dokter bilang, itu hanya gegar otak ringan. Itu normal jika tidak ingat. Terima kasih. Aku senang memilikimu. Apakah kamu ingin aku membantumu menghubungi Po Jingchuan? Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Dia sudah mengkhianatiku. Ningxia, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Satu-satunya orang yang bisa kupercayai sekarang adalah kamu. Aku tidak menyangka obat ini akan sangat efektif. Mungkin aku tidak perlu memenjarakannya secara paksa dan masih bisa memenangkan hatinya. Kamu. Mengapa kamu tidak kembali ke organisasi? Aku melanggar peraturan organisasi dan tidak bisa lagi kembali. Tapi itu tidak masalah. Selama aku bisa berada di sisimu itu sudah cukup. Ningxia, apakah kamu tahu? Sudah lama sekali aku sudah menyukaimu. Apa yang kamu bicarakan? Aku masih seorang wanita yang sudah menikah. Dia sudah berselingkuh. Mengapa kamu masih menyukainya? Mengapa kamu masih ingin bersamanya? Jangan mendekat. Aku tahu masalah ini sulit untuk kamu terima saat ini. Tidak apa-apa. Aku akan memberimu waktu. Aku bisa menunggu. Hanya dengan beberapa trik ini. Dan kamu pikir kamu bisa menipuku. Jangan lupa. Aku dilatih olehmu. Efek obat ini terlalu kuat.
Jing Chuan. Aku harap kamu bisa segera menerima sinyal daruratku. Cepatlah dan selamatkan aku. Lihat saja aku akan membongkar kedokmu, bukti kolusi Anda dan Ling Miao Miao. Agar kalian berdua tidak akan bisa melakukan kejahatan lagi. Ningxia. Aku mempercayaimu sangat mencintaimu. Hanya demi seorang Po Jing Chuan. Kamu memperlakukanku seperti ini. Apakah ini sepadan? Kamulah yang melakukan kesalahan. Apa salahku? Bukankah itu semua karena aku terlalu mencintaimu? Karena kamu sama sekali tidak memahamiku. Maka aku akan membuatmu memahamiku sepenuhnya. Guo Kengshou, lepaskan aku. Pintu ini, tanpa program yang aku atur, tidak bisa dibuka. Mengapa kamu tidak berhenti meronta saja dan nikmati dengan baik kenikmatan yang kuberikan padamu? Jangan paksa aku untuk membencimu. Kalau begitu bencilah aku. Setidaknya di dalam hatimu masih ada tempat untukku. Itu juga sudah cukup bagus. Ningxia, kamu tidak lagi memiliki kekuatan. Bagaimana kalau aku memberimu sedikit obat perangsang? Dengan cara ini, kamu akan senang dan aku juga. Kamu benar-benar menjijikkan bagiku. Aku benar-benar sudah tidak punya kekuatan lagi. Selain kekuatan untuk memotong arteri utamaku, aku masih punya itu. Jika kamu berani melangkah satu langkah lagi ke depan, aku tidak akan ragu untuk menebas. Aku tidak percaya kamu akan mati. Kamu gila. Jika kamu berani melangkah satu langkah lagi, aku pasti akan menebas tanpa ragu. Bahkan jika kamu terus mengurungku di sini, aku benar-benar tidak akan memberimu satupun kesempatan untuk menodai aku. Ningxia, kapan tepatnya kamu mulai sangat membenciku? Apa yang harus kulakukan? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Apakah kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun perasaan padaku? Aku hanya pernah menganggapmu sebagai rekan. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Baiklah. Kita punya banyak waktu di depan kita. Malam ini, kamu beristirahatlah dengan baik. Besok pagi-pagi sekali, aku akan menjemputmu untuk pergi ke luar negeri. Pergi ke luar negeri? Aku tidak akan pergi bersamamu. Kamu tidak punya pilihan. Aku memberitahumu. Bahkan jika kamu mati di sini hari ini, aku akan tetap membawa mayatmu pergi. Po Jing Chuan. Dia bisa melupakan keinginan untuk memilikimu. Di mana Ningxia? Apa yang kamu tertawakan? Po Jing Chuan. Kamu sama sekali tidak mencintai Ningxia. Jika tidak, bagaimana mungkin kamu membiarkannya jatuh ke tangan pria lain? Aku memberitahumu. Kami sudah tidur bersama. Lebih dari sekali. Kamu bajingan. Bagaimana tepatnya aku bisa melarikan diri? Sistem keamanan dan perlindungan kebakaran seharusnya terhubung. Jing Chuan. Ningxia.
Aku minta maaf. Aku terlambat. Tapi aku baik-baik saja bukan? Baiklah, sekarang sudah tidak apa-apa. Apakah dia yang melakukannya? Bukankah sudah kubilang? Kami berdua bersenang-senang. Jing Chuan, aku bilang kami tidak melakukannya. Apakah kamu percaya padaku? Terlepas dari apakah kamu melakukannya atau tidak, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu selamat. Po Jing Chuan. Aku tidak akan melepaskanmu. Jing Chuan, jangan pukul dia. Dia tidak layak membuatmu mengangkat tangan untuknya. Pulanglah, ayo kita pulang. Kita harus merencanakan ini dengan matang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Devil What is B ini berisi Ling Miao Miao dan bukti kriminal Gu Qingshu. Apa yang rencanamu lakukan? Pasang tali yang panjang. Tangkap ikan besar. Aku curiga bahwa Ling Miao Miao adalah bekerja sebagai agen penyamar di keluarga Po. Apakah kamu menyarankan bahwa Ling Miao Miao memiliki identitas lain? Ini hanya tebakan. Sejak Ling Miao Miao mulai mencoba mengambil hati kakek. Setiap kali aku menjalankan misi, aku selalu menghadapi masalah. Aku curiga bahwa dia membocorkan rahasia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku sudah berbicara dengan organisasi dan mengajukan permohonan. Kami pasti akan secara hukum dan sesuai aturan menangkapnya. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Aku juga telah berkomunikasi dengan organisasimu dan mendiskusikannya. Kasus ini akan terus diikuti olehmu. Namun, rekanmu telah menjadi aku. Itu bagus. Jing Chuan, Po King Yun adalah binatang berpakaian manusia. Dia benar-benar menculikku. Kakek, Keponakan, kita berdua adalah keturunan keluarga Po. Aku juga tidak ingin membuat hubungan ini menjadi begitu bermusuhan. Jika bukan karena bosku ditekan terlalu keras olehmu, aku juga tidak akan melakukan ini. hentikan omong kosong ini. Apa syarat-syaratnya? Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk mempertimbangkan. Serahkan milik OSB Drive rahasia Xiao Wenhei. Jika tidak, aku adalah orang yang rasa kekeluargaannya pada dasarnya lemah. Orang yang akan menderita bukan hanya Tuan Besar. Aku tidak menyangka Po King Yun adalah anjing pesuruh Xiao Wenhei. Kamu pergi tahan mereka dulu. Aku akan mencari titik pandang yang tinggi dan mencari kesempatan untuk melukainya. Kamu harus ekstra hati-hati. Jangan khawatir. Kecuali saat menghadapimu, aku tidak pernah gagal. Tuan Besar, aku lihat kau sangat ingin bicara. Kau makhluk yang lebih buruk dari binatang. Kau benar-benar menculik ayah kandungmu sendiri. Ayah kandung, kau tidak pantas menyandang gelar itu. Aku menyandang gelar sebagai anak harammu. Namun seluruh kekayaan keluarga Po, kau tidak akan membiarkanku menyentuh 1 sen pun. Aku akhirnya berhasil mengikuti Bos Yao dan merintis jalan untuk diriku sendiri. Cucu kesayanganmu merusak rencanaku lagi. Kau melanggar ajaran leluhur. Melakukan hal-hal yang jahat dan berbahaya seperti itu. Bahkan, jika Jing Chuan tidak menangkapmu, hukum tidak akan mengampunimu. Ayah, kau hanya terlalu berhati-hati. Hal-hal yang menghasilkan uang dengan cepat tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tentu saja aku tahu itu. King Yun, dengarkan aku. Ini salah ayah karena memperlakukanmu dengan buruk. Ayah gagal membesarkanmu dengan benar. Aku yang memikul tanggung jawabnya. Pergilah menyerahkan diri. Aku akan menggunakan segenap kekuatan keluarga Po untuk menyewa pengacara terbaik bagimu, agar penderitaanmu berkurang. Pengakuan. Kau hanya peduli pada keluarga Po dan tidak pernah mempedulikanku anakmu. Jing Chuan tidak akan melepaskanmu. Dia memang orang yang kejam. Tapi itu tidak masalah. Aku bahkan lebih kejam darinya. Apa yang akan kamu lakukan? Dia adalah ayahmu. Sudah kuduga. Kau akan menemukan tempat ini dengan cepat. Tidak ada penyergapan di sekitar sini kan?
Apakah aku membawa orang atau tidak? Kamu seharusnya sudah menerima beritanya. Nah, bahwa kau akan begitu patuh. Oh Jingchuan, aku tahu kau akan menjebakku. Jangan salah menuduhku. The Bagaimana film was mungkin itu aku? translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi? Awalnya, Pao Qingyun sedang menahan Tuan Besar dan bisa saja memukul punggungnya. Sekarang, Jing Tuan sudah maju. Ini masalah sekarang. Sepertinya aku hanya bisa menangani masalah ini sendiri. Jika kau bergerak lagi, aku akan menikamnya. Jangan sakiti kakek. Biarkan aku yang menangani ini. Ningxia, Anak bodoh. Kakek memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Kau benar-benar mengabaikan bahaya demi menyelamatkanku. Anda adalah kakak Jing Chuan. Dia adalah kakakku. Berhenti bicara omong kosong dan kemarilah. Menikah denganku. Aku tidak punya banyak kesabaran. Cepat berikan flash disknya padaku. Pergi. Nak. kakek pergilah dulu. Baiklah, cepatlah. Jalan. Jangan bermain trik, cepat pergi. Apakah kamu yakin jika kamu membawaku kembali? Bos Xiao akan melepaskanmu. Cukup omong kosongnya, cepat pergi. Karena orang itu sudah diselamatkan, maka aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu lagi. Tangkap dia, pukuli dia sampai mati. Kamu cukup khawatirkan bagian depan. Serahkan bagian belakang padaku. Aku akan menjaga punggungmu. Tunggu. Ling Miao Miao, kamu lepaskan mereka. Apapun yang terjadi hadapi aku. Tuan Po, aku minta maaf. Aku menghambatmu. Aku terjebak tipu muslihat wanita ini. Dia adalah bawahan Xiao Wenhei. Kau harus berhati-hati. Kalian berdua adalah orang-orang Xiao Wenhei. Benar. Jadi kamu Ling Miao Miao. Dengan bodohnya aku selalu menginginkanmu untuk menjadi nyonya muda keluarga Po. Aku tidak pernah menyangka kau ternyata adalah penjahat itu. Antek Xiao Wenhei. Diam bajingan tua. Aku tidak menyentuhmu selama ini. Demi mempertimbangkan Jing Chuan. Ling Miao Miao. Nyatakan saja syaratmu secara langsung. Syaratku sangat sederhana. Pertama, lepaskan Po Qingyun. Kedua, buat Ning Xia melompat dari sini. Katakan itu sekali lagi. Cuma bercanda. Tapi Jing Chuan, suruh Ning Xia datang ke sini untuk ditukar dengan kakekmu dan pasanganmu. 1 untuk 2. Itu bukan kerugian kan? Bermimpilah. Pertukaran. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi dan menukar kakek. Dan Cheng Nan kembali. Tukar aku. Culik aku. Itu sama saja dengan menyandera seluruh keluarga Po. Aku tidak mempercayaimu. Jing Chuan, kemampuanmu terlalu kuat. Ikat tangan Ning Xia. Dan suruh dia datang ke sini. Ikat aku. Aku mohon padamu. Kamu ikat aku. Dan biarkan aku pergi menyelamatkan mereka. Ingat. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan hidup. Bodoh. Jing Chuan, aku sudah menyukaimu sejak kecil. Tapi kamu bahkan tidak pernah melirikku. Aku menjadi bawahan Xiao Wenhei. Berharap kamu akan memperhatikanku. Aku bekerja keras untuk membuat diriku layak untukmu. Tapi kamu, justru demi wanita ini, menyakitiku. Ling Miao Miao, apakah kamu gila? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat bagaimana orang gila sepertiku membuat Ning Xia melompat dari sini. Nona, Apakah kamu baik-baik saja?
The film was translated and narrated by Mengapa kamu M-Media. jelas-jelas membenciku? Mengapa kamu menyelamatkanku? Menyelamatkanmu bukan berarti aku punya perasaan padamu, melainkan karena aku tidak ingin Ningxia ikut terkubur bersamamu. Aku sudah tahu. Di dalam hatimu, aku tidak punya tempat sama sekali. Ying Chuan, aku sudah menyukaimu sejak aku masih kecil. Apa sebenarnya yang lebih rendah dari wanita ini? Kamu tidak layak dibandingkan dengannya. Setelah semuanya berakhir, tunggu saja hukum menghukummu. Ying Chuan, apa yang tidak bisa kudapatkan? Tidak ada orang lain yang boleh memilikinya. Aku sudah melapor kepada Bos Xiao. Dia akan segera tiba di sini. Paling buruk, kita akan mati bersama. Aku punya temperamen buruk. Jika Ningxia terluka sedikit saja, aku jamin penghinaan yang akan kamu derita akan lebih dari Ningxia. Nona. Tuan Po, tolong demi Nona yang mencintaimu selama bertahun-tahun, tolong lepaskan dia. Lepaskan dia. Apakah dia pernah berpikir untuk melepaskan Ningxia? Cara aku membuat dislokasi lengan berbeda dari dislokasi normal. Jika tidak dipasang kembali dalam waktu setengah jam, dia akan menghabiskan sisa hidupnya seperti orang yang tidak berguna. Bicara. Di mana Xiao Wenhe? Bicara cepat. Aku akan bicara. Tuan Xiao untuk memastikan tidak ada yang salah. Setelah mendapatkan drive USB, sudah membawa tim dalam perjalanan ke sini. Oh Jing Chuan, pergilah ke neraka. Cheng Nan, di dalamnya ada bukti kolusi timbal balik mereka. Serahkan itu kepada polisi. Baiklah, Jing Chuan, pulanglah bersama kakek. Keluarga Po kita juga merupakan keluarga besar. Apapun yang kau katakan dapat melindungi kalian berdua. Kakek, aku tidak bisa kembali bersamamu. Mengapa? Apakah kau masih marah kepada kakek? Tidak, kau tak kenal Xiao Wenhe. Tak seseram itu. Jangankan satu keluarga Po, bahkan 10 keluarga Po, bukan tandingan baginya. Kalau begitu kalian harus lari menyelamatkan diri. Kalian harus berhati-hati. Kakek, aku akan meminta pengurus rumah datang MPN jemput Mo. Ningxia dan aku akan memancing Xiao Wenhe pergi. Berhati-hatilah di jalan. Cepatlah pergi. Jing Chuan, keluarga Po tidak boleh tanpa pewaris. Jangan khawatir kakek. Demi Ningxia, aku akan hidup dengan baik. Ningxia, aku membuatmu menderita. Membuatmu menderita bersamaku. Selama aku bisa bersamamu, semuanya baik-baik saja. Xiao Wenhai ada di sini. Ini tidak bisa terus begini. Aku akan mencari cara untuk memancing mereka menjauh. Kamu cari kesempatan untuk melarikan diri. Kita pergi bersama. Urus ini. Akulah yang mengambilnya dari tanganmu saat itu. Sekarang aku mengembalikannya kepadamu. Jika aku tertimpa kemalangan, rencana mengerikan di dalam sini, kamu harus menjadi orang yang menghancurkannya. Apa yang kamu bicarakan? Ningxia, aku juga ingin tetap berada di sisimu untuk menemanimu dan merawatmu. Berjanjilah padaku. Jika kamu harus hidup dengan baik. Aku tidak mau. Sudah terlambat. Oh Jing Chuan, kau tidak bisa melarikan diri. Tempat ini dipenuhi oleh anak buahku. Menyerah sekarang kuampuni nyawa kalian. Keluar. Mengapa kamu kembali? Gunakan ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Xiao Wenhai kejam dan bengis. Kita harus mencari cara untuk menghadapinya. Pergi. Keluar. Lihat aku. The film was translated Apa yang and berencana kamu narrated lakukan? by M-Media. Bos Xiao.
Aku sudah menunggumu lama sekali. Hentikan sandiwaranya. Bos Xiao. Jangan terlalu cemas dulu. Jangan memfitnahku. Mengapa kamu tidak melihat dulu ketulusan yang kubawa? Baiklah, Apakah kamu mencari ini? Aku selalu menyukaimu. Tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk mendekatimu. Aku dengar kamu sedang memburu seseorang bernama Po Jingchuan. lalu kenapa? Jadi aku berpura-pura menjalin hubungan dengannya dan mendapatkan barang yang kamu inginkan ke tanganku. Apa konsekuensi dari menipuku? Jika aku benar-benar musuh, mengapa aku akan muncul dalam situasi yang berbahaya seperti ini? Dia mengikutiku. Lebih baik daripada mengikutinya. Bos Xiao, kamu menakutiku setengah mati, kamu galak sekali. Kau wanita jahat. Kau berani bersekongkol melawanku. Mengapa kalian masih berdiri di sana menonton? Tangkap dia. Awas. Guo Qingshu, Ningxia. Mati di pelukanmu. Itu sepadan. tidak, tidak, tidak. Ningxia. Guo Qingshu layak mati. Tapi tidak seperti ini. Xiao Wenhei, Ningxia, tenanglah. bagaimana kamu bisa mengharapkanku untuk tenang? Siapa yang menyuruhmu mencuri barang-barangku? Jangan mendekat. Ningxia, Ningxia, berhenti memukulnya. Setelah kamu melampiaskan amarahmu, serahkan dia kepada polisi untuk diproses. Jangan hentikan aku. Ningxia. Lagi pula ini bukan sekadar dendam pribadi. Nyawanya tidak boleh berakhir di tanganmu. Apakah kamu mengerti? Oke. Aku akan mendengarkanmu. Tapi aku ingin secara pribadi mengantarnya masuk. Jingchuan, Apa yang terjadi? Bahwa Tuan Po selamat sudah merupakan keajaiban. Dalam kondisinya saat ini, kemungkinan untuk bangun sangat rendah. Anda harus bersiap untuk kenyataan bahwa dia akan menjadi orang vegetatif. Anda juga harus bersiap jika dia meninggal sewaktu-waktu. Jingchuan. Jingchuan, kamu berjanji padaku. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan hidup dengan baik. Cepat bangun. Jingchuan. Bangun. Jingchuan. Jingchuan. Ningxia. Tolong makanlah sesuatu. Kau belum makan hampir 3 hari 3 malam. Bahkan setetes air pun tidak. Menikah denganku. Aku mengecewakanmu. Kakek tidak menyalahkanmu. Tolong makanlah sesuatu. Jika tidak, bahkan jika Jingchuan terbangun, dia akan menyalahkanku. Nona Ning, Anda benar-benar harus makan sesuatu. Jika Anda kelelahan, siapa yang akan merawat Jingchuan?
Aku khawatir itu karena dia sudah tidak makan selama berhari-hari dan belum menyesuaikan diri. Cepat periksa dia. Selamat Nyonya, Anda hamil. Apa aku hamil? Jing Chuan, apakah kamu dengar itu? Hamil. Aku hamil. Kami punya anak bernama Jing Chuan. Kita punya anak Jing Chuan. Tuh Jing Chuan. Kamu mau bangun atau tidak? Jika kamu tidak segera bangun, aku akan membawa anak ini dan melarikan diri. Aku akan melarikan diri bersama bayinya. Aku akan mencarikannya ayah murahan. Aku akan membawanya ke luar negeri. Kita akan ke Prancis dulu, lalu ke Italia, dan kemudian ke Rusia. Jing Chuan, kamu sudah bangun. Jika aku tidak terbangun, kamu pasti sudah mencarikan ayah tiri untuk anak itu. Kamu menyebalkan. Apakah aku memukulmu? Sakit di sini. Di sini.